Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul Spell 2020. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film ini dibuka dengan seorang kepala keluarga bernama Mark. Ia memiliki istri yang bernama Fiora dan selalu komplain mengenai pintu rusak seharga $1.500. Sehari-harinya, Mark bekerja sebagai salah satu pemimpin di perusahaan hukum. Ia terkenal sangat tegas serta adil dalam memutuskan berbagai perkara, tak peduli mau itu orang berkulit hitam ataupun putih. Singkat cerita, Mark yang lagi berada di ruangannya tiba-tiba saja mendapat telepon dari seorang pengacara yang tidak pernah ia kenal. Pengacara itu memberitahu bahwa ayahnya Mark baru saja meninggal dunia serta akan mengadakan acara penguburan di tempat tinggalnya. Dari berita ini, Mark langsung memberitahu Fiora beserta kedua anaknya yang bernama Tai dan juga Samsara. Kedua anak itu mengeluhkan tempat tinggal dari kakek mereka yang berada di kaki gunung serta jauh dari perkotaan. Seusai bahasan itu, Fiora mengeluhkan perilaku Tai yang selalu sibuk dengan handphonenya. Ia tak pernah mendengar segala nasihat dari orang tua yang mengajarinya tentang hal-hal baik. Saat hari berganti, mereka pun terbang menggunakan pesawat pribadi milik Mark. Mark yang membawa istri beserta kedua anaknya benar-benar berharap bahwa kunjungan ini akan menjadi pengalaman yang sangat berkesan. Samsara sibuk dengan hobinya sebagai penulis, begitu juga dengan Tai yang sibuk dengan handphonenya. What do you say we listen to some music? Tak lama, mereka pun berhenti sebentar di sebuah pom yang kebetulan turut terdapat minimarket di dalamnya. Di tempat ini, Mark harus mengisi sendiri bahan bakarnya karena tidak ada satu orang pun yang bisa dilihat. Di mana Samsara memutuskan untuk masuk ke dalam pesawat serta melanjutkan sesi menulisnya. Saat masuk ke dalam minimarket, Mark menyadari keberadaan seorang kakek tua yang sedang sibuk menjahit. Sementara itu, Tai juga dihampiri oleh seorang remaja yang merasa penasaran dengan keberadaan mereka. Pada kondisi ini, Mark mengetahui bahwa kakek itu sedang menjahit sebuah tas yang dipercaya mampu menangkal segala mantra jahat. Pengetahuan itu ia dapat sedari masa kecil di mana ayahnya sangat mempercayai hal-hal magis. Luck, man. Look, Yeah, luck. I ain't seen one of them since I was a kid. Conjure your ass. Stay there, okay? Di sisi lain, remaja yang menghampiri Tai pun mulai bertanya kepada Tai, "Memangnya kamu akan bertujuan ke arah mana hari ini?" Tai pun menjawab bahwa ia akan melayat ke sebuah perdesaan yang ada di kaki gunung. Atas gerak-gerik itu, kita pun diberitahu bahwa ada sesuatu yang janggal di desa tersebut. Yang jelas saja, hal ini akan menjadi malapetaka bagi Mark beserta keluarganya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Mark sengaja mampir ke sebuah toilet yang berada di belakang toko. Tapi niatannya untuk kencing harus berhenti setelah ia sadar kalau toilet yang ada tidaklah mendukung sama sekali. Just hang tight, be cool, okay? Open the door. Well, leave. Here it is, right here. Where y'all headed today? Cypress Ridge. Terlebih, saat perjalanan pun, Fiora bersama Mark harus bertengkar karena perilaku Tai yang semakin lama semakin melawan. Fiora menyalahkan Mark karena ia memberikan contoh yang tidak baik kepada Tai. Namun, keributan itu harus terhenti setelah cuaca semakin memburuk, di mana secara tiba-tiba, kerasnya kilat pun tak sengaja menghantam pesawatnya Mark hingga membuat pesawat itu harus oleng dalam sekejap.
Lalu Mark mulai terbangun di sebuah tempat yang tidak ia kenal sama sekali. Di sini ia terus memanggil nama istri beserta kedua anaknya. Tapi sayang bukannya Fiora, Tai ataupun Samsara yang datang, Mark malah dihampiri oleh seorang wanita bernama Eloise. Well. Wanita ini terlihat memperlakukan Mark secara baik. Ia sengaja memperban seluruh luka yang ada di kakinya Mark, termasuk merawatnya selama ia tak sadarkan diri. Tak lama dari itu, muncul seorang pria bernama Earl yang merupakan suami dari Eloise. Nggak cuma tinggal berdua, mereka turut memiliki seorang pengasuh bernama Lewis yang memiliki tubuh besar serta tinggi. Lewis selalu dipanggil oleh Eloise apabila Mark tidak mau nurut atas perkataannya. Dari sinilah, Mark pun mulai berontak dan ia terus-terusan memaksa mereka semua untuk memberitahu di mana keberadaan istri dan juga anak-anaknya. Tapi sayang, Eloise tidak menjawab, yang berujung ia langsung meniup serbuk putih untuk menidurkan Mark dalam sekejap. Ya, pada titik ini kisah tragis Mark pun akan dimulai, karena secara tak sadar ia sudah berada di kediaman dari seorang penganut sihir tingkat tinggi. Eloise yang sejatinya tinggal di sebuah pedesaan pun terlihat sedang bersiap membuat sesuatu yang nantinya akan ia jelaskan kepada Mark. Saat hari berganti, Eloise kembali menghampiri Mark. Ia mengganti perban yang membaluti sekujur luka Mark serta memberitahunya bahwa luka-luka itu akan semakin membaik. Tapi Mark tetap nggak mau tahu. Ia pun ingin meminjam sebuah telepon kepada Eloise. Sayangnya, tak ada satupun telepon di rumah ini, melainkan hanya terdapat sebuah boneka mistis yang mereka sebut Bugiti. Bugiti ini baru saja selesai dibuat oleh Eloise serta sangat menyerupai perwujudan dari Mark. Ia sudah memasukkan rambut, kuku, darah, serta cairan putih milik Mark ke dalam Bugiti itu. Nantinya, apa yang diterima oleh Bugiti tersebut akan dirasakan juga oleh Mark. Dan untuk malam ini, Mark akan ditemani oleh gambaran dirinya serta selalu merasa terjaga dari gangguan iblis. Dengan ditaburkannya butiran garam di sekitar Mark, Eloise pun yakin betul bahwa kesembuhan Mark akan semakin terasa cepat. Ya, awalnya sih Mark percaya-percaya aja ya, karena ia juga masih belum fit untuk kemana-mana. Namun karena pikirannya sudah terlalu cemas, ia pun memutuskan untuk menggunakan kakinya sebisa mungkin. Ia sengaja berjalan ke jendela itu, di mana terdapat cahaya terang dari arah luar. Gak mau pikir panjang, Mark langsung memberanikan diri untuk lompat dari jendela tersebut, walaupun kondisi di luar tidak mendukung. Atap demi atap ia lompati, yang tentu saja harus tetap tenang agar tidak disadari oleh Lewis. Dan tak lama kemudian, ia mulai mendengar suara ramai dari sebuah rumah di ujung sana. Setelah diperhatikan, ternyata di dalam rumah itu sedang diadakan sebuah perjamuan dari para warga. Sambil dipimpin oleh Eloise, mereka terus mempercayai bahwa segala sakit yang dirasakan bisa sembuh dalam seketika. Salah satu contohnya adalah seorang wanita bisu yang disembuhkan Eloise dengan mengandalkan lidah kucing. Ya, lidah kucing. Terdengar aneh bukan? Lidah itu sengaja Eloise masukkan ke dalam bugiti dari wanita tersebut dan ia mampu berbicara dalam seketika. You are healed. Speak, woman. Speak up now. Can I got your tongue no more? No, we ain't done yet. All right.
Yang kedua, Eloise sengaja memilih seorang pria buta yang tidak memiliki kedua bola mata. Dari sinilah, Eloise menyuruh Earl untuk mengambil bola mata dari 2 ekor kambing serta memasangnya ke Bugatti dan juga pasien tersebut. Alhasil, Eloise pun langsung bertanya, "Bagaimana, Pak? Apa yang kamu lihat? Tolong katakan padaku." Sontak, bapak itu pun mulai berkata bahwa ia melihat seorang pria sedang mengintip di atas sana. Dari perkataan itulah, Mark langsung terkejut dan mau gak mau ia harus segera beranjak pergi secepat mungkin. Sambil beradu dengan datangnya Eloise beserta Earl, Mark yang sulit berjalan pun benar-benar diuji ketangguhan fisiknya. Terlebih, Lewis sang algojo sudah dipanggil oleh Eloise. Beruntung, Mark pun berhasil tiba di ranjang tepat waktu, meski sebenarnya ia masih meninggalkan beberapa kejanggalan, seperti jendela yang masih terbuka dan juga wajah yang basah sebasah-basahnya. Rasa curiga beserta ragu benar-benar terlihat dari raut wajahnya Eloise. Saat hari berganti, Mark dengan lahap langsung menyantap sepiring makanan yang sudah dimasak oleh wanita itu. Nafsu makannya Mark yang sangat baik membuat Eloise senang minta ampun. Apalagi ia juga menerima permintaan maaf dari Mark yang selama ini sudah membuatnya kesal. Alhasil, Mark pun langsung diberikan porsi tambahan untuk ia santap lagi setelah ini. Disinilah Mark fokus kepada sebuah lonceng yang selalu berbunyi apabila pintu tertutup. Ia sengaja mengambil sebuah besi di dalam lonceng itu yang nantinya akan berguna serta membantu. Untung saja hal tersebut tidaklah disadari oleh Eloise yang sudah datang sembari membawa hidangan yang sama kepada Mark. Namun sayangnya, nafsu makan Mark harus terhenti dalam sekejap setelah Eloise tak sengaja meninggalkan sebungkus kain yang sempat ia bawa. Setelah dibuka, di dalam kain itu terdapat bekas-bekas tulang yang sudah dicuci dari makanan Mark. Dan di sini isenglah Mark untuk menyusun tulang itu, di mana betapa kagetnya ia setelah melihat susunan tulang tersebut membentuk seperti tangan manusia. Secara otomatis, Mark pun langsung muntah serta menemukan sebuah kulit yang lupa dibersihkan oleh Eloise. Ya, kalau kalian jeli, terdapat angka 30 di kulit itu, yang jelas-jelas angka tersebut merupakan tato di tangannya Ty. Gak lama, datanglah Eloise ke kamar tersebut, dan ia sengaja datang untuk membawa lagi bungkusan kain itu. Selepas perginya Eloise, Mark pun mulai melakukan aksinya dengan mengandalkan besi dari sebuah lonceng. Ia harus turun ke bawah dengan sangat hati-hati, apalagi terdapat Earl yang sedang mondar-mandir di sebelahnya. Setelah Earl benar-benar pergi, barulah Mark memberanikan diri untuk melangkah ke pintu keluar. Namun, hal itu sangat tidak mungkin mengingat ia harus melewati dapur terlebih dahulu. Disinilah Eloise mengira bahwa Earl sedang bermain dengan burung miliknya. Namun dikarenakan tidak ada suara balasan dari Earl, Eloise baru menyadari bahwa suaminya sudah pergi. Pada titik tersebut, posisi Mark sangatlah dekat dengan Eloise, yang untung saja ia masih aman untuk bergegas pergi. Alhasil, Mark terus-terusan berlari semalaman sampai hujan terlihat turun di sekitarnya.
Ia kesulitan untuk kabur dengan cepat karena kondisi kakinya sangat-sangat tidak mendukung. Tapi apa boleh buat, demi bertahan hidup ia pun harus berjalan terus. Sampai pada akhirnya, Mark mulai melihat sebuah bangkai pesawat yang menjadi awal dari semua ini. Dan tak jauh dari jatuhnya pesawat, Mark melihat sebuah rumah yang bisa ia datangi. Namun lagi-lagi Lewis sudahlah datang secara tiba-tiba serta membuatnya kembali lagi ke rumah Eloise. Mau gak mau, Mark harus berjuang lagi sedari semula serta menyadari bahwa Eloise, Earl beserta Lewis sedang bersiap untuk pergi. Merasa penasaran karena luka di kakinya tak kunjung sembuh, Mark pun sengaja membuka perban yang terlilit tebal di kakinya. Dan betapa kagetnya Mark setelah menyadari bahwa telapak kakinya sudahlah tertancap oleh besi tajam. Ya, pantas saja Mark pun menyadari bahwa besi ini sengaja ditancapkan oleh Eloise dengan tujuan agar Mark tidak mudah kabur dari tempat tersebut. Setelah menahan rasa sakit yang luar biasa, Mark langsung berkeliling ke seluruh sudut rumah. Ia bertekad mencari Fiora beserta Tai dan juga Samsara yang sekiranya sedang disembunyikan di rumah ini. Namun pencarian Mark harus terhenti setelah ia mulai menyadari keberadaan 3 liang kubur di belakang rumah tersebut. Sontak ia pun menggali secepat mungkin, dan betapa terkejutnya Mark setelah menyadari bahwa ketiga kubur itu hanya berisi hewan-hewan ternak seperti ayam, babi, dan juga kambing. Di tempat yang lain, Mark melihat sebuah ruang bawah tanah. Ia pun masuk ke dalamnya, di mana Mark lagi-lagi dikejutkan dengan keberadaan jasad-jasad yang sudah mengeras seperti mumi. Bisa dipastikan semua itu sengaja disimpan oleh Eloise demi keberlangsungan dari sihirnya. Fakta berikutnya, Mark langsung tak habis pikir lagi setelah ia menemukan foto dari Eloise, Earl, dan juga Lewis yang sudah hidup dari tahun 1860. Usut punya usut, semua itu bisa terjadi karena mereka rutin mengadakan sebuah ritual yang biasa disebut Blood Moon atau bulan darah. Dan karena kebetulan setelah ini adalah gilirannya Earl, maka sumber kehidupan yang harus direnggut oleh mereka adalah denyut nadi dari seorang pria dewasa. Sueknya, Mark harus mengalami kecelakaan pada momen yang tepat dan berujung ia pun dijadikan objek dalam ritual yang akan dijalankan beberapa hari lagi. Dan setelah berjam-jam berlalu, Mark yang masuk lagi ke dalam rumah pun tak sengaja mendengar suara handphone yang berdering. Yang memang benar, seluruh handphone milik keluarganya sudahlah disembunyikan menjadi satu. Tapi hanya handphone milik Tai yang masih bisa diandalkan dengan kondisi baterai 1%. Alhasil, Mark langsung kembali lagi dengan cepat karena ia sadar betul kalau Eloise sudah kembali pulang ke rumah ini. Ya, mau tak mau, Mark harus menancapkan kembali besi tajam itu di kakinya demi merekayasa kondisi seolah-olah ia tidak tahu sama sekali. Setelah selesai, Mark sadar betul bahwa tidak ada kesempatan lagi bagi dirinya jika ia ketahuan. Terlihat jelas kalau Lewis sudah membawa sebuah kapak yang sengaja disiapkan bila momennya tepat. Hanya saja, Eloise belum merasa perlu karena besi yang ia tancap masih berada di kakinya Mark. Tepat setelah itu, Mark pun langsung bergegas menelpon 911, di mana setelah diangkat, ia langsung menerima jawaban dari seorang sheriff yang sempat ia temui di pom bensin. Sheriff itu memberitahu bahwa istri beserta kedua anaknya sudah berada di sana dalam keadaan selamat. Mendengar hal tersebutlah, Mark langsung memberitahu posisinya serta segera menyebutkan nama Earl beserta Eloise. Pada momen ini, Mark terpaksa membuka lagi besi yang ada di kakinya karena si sheriff terlihat sudah datang. Namun lagi-lagi saat itu juga, Eloise langsung masuk ke dalam kamar serta mengambil bugiti dari Mark sendiri. Bugiti itu sengaja diikat serta dicabut juga lidahnya, yang berujung Mark tak mampu untuk bersuara sedikit pun meski si sheriff terus berusaha untuk memastikan. Benar-benar luar biasa bukan? Gak terbayang sih apa yang dirasakan oleh Mark. Namun yang jelas ia berusaha untuk mengambil lagi lidah dari bugiti itu serta berjalan keluar ke lantai bawah.
Dan siapa sangka aksinya tersebut langsung disadari oleh Earl dan juga Eloise. Selama fase inilah Mark sengaja menghampiri mobilnya si sheriff yang sedang melintas. Ia berusaha untuk membuka tali dari si Bugatti serta memasang kembali lidahnya. Alhasil Mark mampu berbicara dengan bebas dan ia segera menceritakan siapa sebenarnya si Eloise dan juga Earl. Akan tetapi cerita itu tak berpengaruh sama sekali karena sebetulnya si sheriff juga merupakan pengikut dari sekte sesat milik Eloise. Mark sengaja dibawa lagi ke desa tersebut dan berakhir ia tak mampu berbuat banyak. Apalagi malam ini merupakan malam Blood Moon yang sudah ditunggu-tunggu oleh mereka semua. Dari situlah Mark langsung dibawa ke tempat pertemuan mereka serta didatangkan juga Fiora, Tai beserta Samsara yang sudah disemburkan bubuk putih. Tapi ternyata Mark bukanlah orang yang bodoh dan ia sengaja menancapkan besi yang selama ini berada di kakinya tepat ke dada Earl. Alhasil dengan kaburnya Eloise yang mencari Lewis, Mark pun turut menyempatkan diri untuk menyadarkan keluarganya dengan mengandalkan bubuk putih yang ia buat. Sam, Ty, whatever you can, put it in front of the door. Dan setelah Eloise kembali tiba bersama Lewis, barulah Mark meladeni Lewis di dalam tempat tersebut. Dari segi fisik, tentu saja Mark tidak bisa melawan. Namun ia bisa menaklukkan Lewis dengan membiarkan Bugatti-nya Lewis tenggelam di dalam air. Yang sudah jelas hal tersebut pun membuat Algojo itu harus tewas dalam sekejap. Tindakan Mark itu langsung membuat Eloise memujinya setengah mati. Tapi satu hal yang Eloise mungkin lupa, Mark adalah seorang anak yang selalu menghabiskan masa kecilnya di dalam dunia sihir karena ayahnya adalah pecandu sihir. Pengalaman yang ia dapat dari ayahnya membuat Mark mampu membuat bubuk putih sendiri, termasuk membuat Bugatti sekalipun. Dan gak perlu pikir panjang, Eloise langsung dibuat terpental tanpa perlawanan. Sekalinya mau melawan, ruang gerak Eloise pun harus terhenti setelah Mark sengaja menaburkan butiran garam di garis pintu. Dimana hal ini memperjelas bahwa iblis itu sendiri sebenarnya terdapat di dalam jiwa Eloise. Ya, dengan begitu, para warga pun gak bisa berbuat banyak yang berujung mereka membiarkan Mark berjalan santai sambil membawa kumpulan Bugatti dari mereka semua. Setelah itu, tugas Mark masihlah belum selesai sepenuhnya. Sheriff yang sudah membohonginya pun turut dibuat ketakutan selayaknya anak kecil. Pertemuan mereka berdua yang sempat kita saksikan di awal film, kini harus kita saksikan lagi di akhir film. Tapi untuk sekarang, si Sheriff nggak bisa berkutik sama sekali, serta harus meregang nyawa akibat serangan membabi buta dari seorang Mark. Ya, pada intinya sih, film ini mengajarkan kita untuk menjauhi segala hal yang berbau dengan sihir. Nilai itu bisa kita ambil dari seorang Mark yang bertekad meninggalkan masa kecilnya serta menerapkan kehidupan baru pada keluarganya. Tapi untuk kali ini, Mark terpaksa harus menggunakan pengalaman itu demi menghadapi segala ancaman yang menimpa ia beserta keluarga. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dadah.